Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini saya melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu masih terkait Dapodik Vokasi 2.2 atau Dapodik untuk lembaga kursus dan pelatihan. Saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya terkait dengan menu sarana prasarana, yaitu di sub menu bangunan yang tempo hari sudah saya jelaskan bagaimana kita melakukan penginputan bangunan baru atau kita melakukan perbaikan data periodiknya. Pada video saat ini kita lanjutkan dengan menu submenu ruangan. Kita langsung saja klik di menu ruangan, klik di sini. Kita tunggu saja. Nah, maka akan tampil tampilan di menu ruangan ini. Nah, bagi lembaga Bapak Ibu yang baru, pastinya di sini tampilannya akan kosong karena memang belum menginput data ruangannya. Maka yang akan kita lakukan adalah melakukan penginputan ruangan baru. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menginput data ruangan ini, maka kita akan bisa melihat data ruangan yang sudah pernah kita input pada semester sebelumnya. Apabila ada perbaikan-perbaikan yang harus kita perbaiki, bisa kita perbaiki di sini. Saya sekarang ingin mencontohkan, anggap saja ini adalah lembaga baru yang baru membuka aplikasi Dapodik Vokasinya. Di sini kita langsung klik saja menu ruangan baru pada pojok kanan atas ini, ada tanda plus atau tanda tambah. Di sini kita klik tanda ruangan baru. Dan kebetulan saya juga akan menambahkan ruangan yang belum sempat terinput. Sini pilih bangunan, kita klik saja pilih bangunan. Nah, di sini ada tulisannya bangunan LKP Starcom. Untuk bangunan ini adalah inputan yang pernah kita lakukan di menu bangunan, maka akan tampil nama bangunannya. Lanjut kita klik bangunannya, kemudian nama ruangannya. Ini kita sesuaikan saja dengan nama ruangan yang ada yang akan kita pilih. Kalau Bapak Ibu masih bingung apa yang akan diinput di nama ruangan ini, kita bisa klik di sini di jenis ruangan, kita pilih saja. Kebetulan di sini saya ingin menambahkan ruangan untuk pimpinan atau ruangan untuk kepala sekolahnya. Ini ruang kepala sekolah atau ruang pimpinan. Kita klik di sini, misalkan saya inputkan ruang pimpinan. Nah, di sini saya sudah tulis nama bangunan, nama ruangannya yaitu ruang pimpinan, atau mau disamakan dengan nama ruang yang di sini jenis ruang kepala sekolah, silahkan saja. Kemudian di sini ruang kepala sekolah atau ruang pimpinannya berada di lantai berapa? Kebetulan karena bangunan saya ini ada 2 lantai, maka dan kebetulan untuk ruang pimpinannya berada di lantai 1, maka kita inputkan ruangannya ada di lantai 1. Berapa panjang dan lebarnya? Saya misalkan mencontohkan panjang untuk ruang pimpinannya 3 meter, lebarnya misalkan 2. Nah, 3 kali 2 berarti 6 meter persegi untuk ruang pimpinan. Kita simpan saja di sini. Klik simpan. Data ruang berhasil disimpan. Maka akan bertambah di sini yaitu ruang kepala sekolah, yaitu dengan jenis namanya ruang pimpinan. Jadi kita cukup menambahkan di sini ya. Nah, sebagai contoh lagi, kalau masih belum, kita klik saja ruangan baru. Di sini pilih bangunannya, nama ruangannya tinggal dipilih. Di sini ada dapur, gudang, kamar mandi, WC guru laki-laki, guru perempuan, siswa laki-laki, siswa perempuan. Kalau hanya kamar mandinya 1 sebagai kamar mandi umum untuk siswa maupun untuk kamar mandi perempuan atau kamar mandi laki-laki ataupun gurunya, maka tinggal kita pilih saja yang kamar mandi atau WC yang umumnya. Kemudian apakah ada koperasi, toko, laboratorium komputer lainnya, ruang anak berkebutuhan khusus, ruang gambar, ruang guru, ruang ibadah, ruang kepala sekolah, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan lain sebagainya.
kita inputkan sesuai yang ada di lembaga Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu kita inputkan di sini. Jadi itu ya kalau untuk menambahkan atau entry data ruang. Nah, kita sebagai contoh, ini saya akan menghapus data yang memang tidak diperlukan lagi, maka saya di sini misalkan jenisnya dapur, maka saya akan hapus untuk jenis ruangan dapur ini. Kita waktu itu saya entry di tanggal 6 Februari 2018, tanggal pembaruannya di 2017 nih. Kita hapus saja tanggal ini aksinya. Di aksi sini ada gambar penghapus, kita klik konfirmasi hapus, kita klik saja ya hapus. Maka maka ruang yang tadi sudah kita input dapur sudah terhapus. Jadi cukup mudah untuk melakukan penginputan maupun melakukan perbaikan dan menghapus data ruangan. Apakah sudah selesai? Belum. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menginputkan data ruangan ini, sama halnya ketika kita sudah menginput data bangunan, maka data periodiknya harus kita input. Saya sudah pernah jelaskan data periodik adalah data tiap semesternya, karena di semester saat ini berada di semester genap. Apakah ada perbaikan, ada perubahan, ada kerusakan dan lain sebagainya, kita perbaiki di data periodik saat ini, yaitu saat ini adalah berada di semester genap karena saat ini di bulan Februari tahun 2023. Contoh kamar mandi WC umum di sini. Kita tinggal di sini aja lihat data alatnya. Apa saja? Kita klik saja. Nah, ketika kita klik bangunan LKP Starkom di ruang kamar mandi ini, maka kita scroll ke bawah. Kebetulan ya, saya belum pernah menginputkan data alat yang ada di kamar mandi sini. Maka kita inputkan di sini. Jadi setelah kita mempunyai bangunan, mempunyai ruangan, nah di ruangan itu kan pasti ada alat-alatnya. Contoh misalkan ini kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi ini apa saja sih yang ada di dalam kamar mandi alat-alatnya? Tinggal kita pilih saja di sini alat baru, kita klik alat baru. Nah, kemudian di sini ada jenis alatnya. Apa jenis alatnya? Tinggal kita pilih, ada AP luar, bahan alam, balok, kursi, meja, guru, pimpinan, siswa dan lain sebagainya. Karena ini adalah kamar mandi, maka kita sesuaikan saja alat apa saja yang ada di dalam kamar mandi. Dan kebetulan di data-data sini yang sudah tersimpan secara sistem, tinggal kita pilih sesuaikan saja yang kebetulan yang memang masuk di kamar mandi itu ada tempat sampah atau tempat cuci tangan. Kita bisa pilih tempat sampah, kemudian namanya, tempat sampah, kemudian kepemilikannya milik, kemudian spesifikasinya bisa kita isi, bisa boleh tidak, karena di sini tidak diwajibkan untuk mengisi spesifikasinya, tidak ada tanda bintang merah ini. Kalau memang tahu ya silahkan diisi untuk spesifikasinya, kalau memang tidak ya tidak perlu. Ada berapa jumlah tempat sampah di kamar mandi? Contohnya di kamar mandi itu jumlah yang layak atau yang baik itu ada 1, maka kita input jumlahnya 1. Kemudian jumlah yang tidak layak atau yang tidak baik itu ada berapa? Kalau memang tidak ada yang rusak, tidak perlu kita input, kita cukup simpan saja. Nah, nanti kita tinggal tunggu data alat berhasil disimpan. Kalau memang data Bapak Ibu di situ jumlahnya ada 2, maka kita inputkan saja di sini. Kita close saja, maka di sini akan tampil tempat sampah. Kemudian status kepemilikannya milik, spesifikasinya tidak diisi, jumlahnya 1, yang layak 1. Jadi seperti itu untuk menambahkan menu alat yang ada di kamar mandi. Bisa menambahkan yang lain, contoh lagi saya ke menu sini di lab komputer. Misalkan karena ini lab komputer, maka kita isi lihat data alatnya yang ada di lab komputer. Karena ini adalah ruangan lab komputer, maka tinggal kita pilih alat baru di sini. Kemudian jenis alatnya, misalkan di sini
saya ada printer, nah, maka bisa kita inputkan printer. Atau ada yang lain, lemari, jam dinding, fotokopi, komputer, maka kita klik saja komputer. Namanya apa di sini? Misalkan namanya ya komputer, maka kita inputkan saja komputer. Kalau memang ada laptop ya bisa di input laptop. Komputer, kepemilikan, milik, kemudian spesifikasinya bisa silahkan diisi atau tidak. Misalkan jumlah komputernya ada berapa? Saya memberikan contoh, ada 15 komputer. Kemudian jumlah yang tidak layak ada berapa? Dari 15 ini. Dari 15 ini misalkan ada jumlahnya ada 20, kemudian yang layak 15, yang tidak layak itu misalkan ada 5. Maka di sini jumlah totalnya nanti menjadi 20. Yang 15 layak, yang 5 tidak. Contoh saya inputkan 5 nih. Jadi saya punya 20 komputer. Dari 20 komputer itu yang layak adalah 15 yang dalam kondisi baik, bisa nyala dan lain sebagainya. Dan yang 5 kondisinya udah rusak di dalam ruangan laboratorium itu. Maka kita inputkan saja memang yang rusak ada 5. Kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita lihat saja di sini. Maka di sini alat tertotal jumlahnya 20. Yang layak atau yang baik itu ada 15. Artinya ada 5 komputer yang rusak di ruangan laboratorium ini. Maka totalnya adalah 20. Bagaimana kalau kita mau memperbaiki? Tadi sudah kita kemudian edit. Atau bisa nggak kita terlanjur atau kita dulunya pernah menginput dan salah, kita mau hapus, maka bisa kita lakukan di sini hapus. Jadi kalaupun mau menghapus karena sudah kita simpan, itu harus ada keterangannya kenapa dihapus. Saya memberikan contoh. Ini di menu aksi kita hapus saja. Kita klik hapus, maka tidak akan langsung bisa terhapus. Nanti ada keterangan. Kita tunggu. Nah, di sini ada keterangannya, hapus buku. Nah, kenapa dihapus si komputer ini? Misalkan terjadi bencana, dibongkar, dipindah tangankan atau disita, maka kita tinggal pilih atau koreksi data. Ternyata kita salah dalam mengisi data ini, mau kita perbaiki. Ini kita nggak punya ini data komputer atau alat yang ada di sini. Kita koreksi data saja. Kalau memang ternyata terkena bencana, banjir dan lain sebagainya, akhirnya komputer atau alat-alat yang ada di sini rusak, semuanya hilang, maka kita pilih saja di sini bencana atau dibongkar dan lain sebagainya. Kita koreksi data saja karena ini salah dalam penginputan, maka kita tinggal simpan, maka dia akan terhapus. Jadi seperti itu ya untuk menginput data alat baru pada setiap ruangnya. Jadi ini harus kita lakukan satu per satu. Saya memberikan contoh lah, sekali lagi saya memberikan contoh untuk bangunan yang lain, yaitu di menu jenis ruang teori atau di ruang kelas pembelajaran. Kita klik di sini, lihat data alat di gambar buku ini, klik saja. Kita tunggu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kebetulan sudah pernah menginputkan alat di sini, yaitu ada jenis kursi, yaitu kursi siswa. Nah, ternyata saya belum menginputkan jumlah layak dan tidaknya. Kita bisa edit di sini. Klik saja. Kemudian ini kursi siswa, jenisnya ya kursi siswa juga, boleh diketik saja kursi siswa, samakan kursi siswa. Kepemilikan milik, spesifikasi misalkan kita lewat, kemudian jumlah yang layak. Di sana misalkan ada kursi siswanya itu ada 20 atau 15, ya kita input misalkan 20 kursi di ruang kelas ini ya, di ruang kelas. Kalau memang ibu mempunyai 2 ruang kelas, maka bisa diinputkan ruang kelas A, ruang kelas B dan lain sebagainya. Nah, kalau memang hanya ada 1 ruang kelas teorinya, maka ya ini kebetulan ada 1, maka saya menginputkannya hanya 1. Jadi sesuaikan saja namanya, nama ruangan yang ada di lembaga Bapak Ibu. Misalkan di situ ada ruang namanya misalkan menggunakan nama ruang bangunan, ruang mawar, ruang melati, sesuaikan dengan nama yang ada di Bapak Ibu. Kalau saya karena 1, maka saya inputkan saja di sini ruang kelas.
Kemudian ada jumlah yang tidak layak berapa ya, kalau memang tidak semuanya layak, atau misalkan ya saya ada rusaklah 2 bangku, jumlahnya ada yang layak misalkan ada 18, kemudian ternyata ada yang rusak 2, maka inputkan 2 dan kita klik saja simpan. Nah, maka yang sudah kita entry atau kita perbaiki datanya sudah berubah, yaitu ada jumlahnya 20, yang layak ada 18, berarti yang tidak layak ada 2. Begitupun kalau kita menambahkan di ruang kelas, ada apa lagi? Kita tambahkan saja di situ. Di ruang kelas itu ternyata ada jam dinding. Masa iya tidak ada jam dinding di dalam ruang kelasnya? Kita tambahkan saja satu-satu jam dinding, kemudian namanya jam dinding atau jam dinding, kepemilikannya milik, kemudian spesifikasinya lewatkan, jumlahnya ada berapa, jamnya ada 1, yang tidak layak 0, kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Saya tambahkan lagi di ruangan itu, kebetulan di ruangan itu tambahin lagi, selain ada jam dinding, di sana itu juga ada kursi guru. Di ruang teori atau ruang kelas pasti ada ruang kursi gurunya. Kita klik kursi guru, kemudian namanya di sini samakan kursi guru, kemudian kepemilikannya milik, spesifikasinya lewatkan, jumlah kursi guru ada 1, yang tidak layak 0, simpan. Nah, jadi sesuaikan data-data yang ada di setiap ruangan. Jadi seperti itu ya untuk menambahkan menu alat pada setiap ruangan, disesuaikan dengan kondisi real di lembaga Bapak Ibu. Jangan mengada-ngada, jangan menambahkan atau mengurangi data tersebut. Jadi gunakan data yang valid. Demikianlah penjelasan terkait tentang sub menu ruangan pada menu sarana prasarana di Dapodik Vokasi 2.2 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, bisa disampaikan ke beberapa teman-teman LKP yang lain. Salam satu data, salam sehat selalu, salam kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.